Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan juga berbagai nikmat yang lainnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Kemudian juga salawat dan salam kita aturkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau dan juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat kelak. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita sekarang sudah berada pada penanggalan 1 Muharram ya kalau tidak salah, atau bahkan kalau hilal belum kelihatan berarti kita berada pada tanggal 30 Zulhijjah yang berarti tahun 1445 Hijriah insyaallah kita akan lewati dan insyaallah kita akan memasuki pada tahun 1446 Hijriah. Nah, oleh karena itu bagi kita sekalian yang masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dosa-dosa yang kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian umur yang panjang, maka kita sekalian harus memanfaatkan umur yang diberikan oleh Allah tersebut ya. Dan adapun jika kita sekalian telah memanfaatkan waktu kita, yaitu tepatnya pada tahun 1445 Hijriah, kita memanfaatkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memanfaatkan dengan berbuat baik ya, berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seyogianya bagi kita sekalian tidak boleh untuk sombong ya, apatah lagi angkuh. Maka hal itu bisa membuat kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa adanya rahmat dan juga karunia daripada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita semua tidak akan bisa berbuat baik sedikit pun. Baik, ala kulli hal jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita daripada kitab bekal salat, dan insyaallah pada malam hari ini kita akan sebutkan masalah tentang soft salat ya, masalah tentang soft salat. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairus sufufi rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairus sufufi nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Jadi Nabi pernah mengatakan bahwasanya khairus sufufi rijal awwaluha, yaitu soft terbaik bagi para lelaki yaitu berada di awal, wasyaruha akhiruha, adapun soft yang terburuk berada di terakhir. Kemudian wa khairu sufufin nisa akhiruha, dan sebaik-baik soft bagi para wanita berada di akhir, wasyarruha awaluha, adapun yang seburuk-buruk soft bagi wanita adalah yang berada di awal. Hadis ini ya menyebutkan kepada kita sekalian tentang keutamaan soft pertama. Sebagaimana juga di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La ya'lamun nasu ma fi nida'i was-safil awwal, tsumma lam yajidu illa ayastahimu alaih, astahamu."
Ya, bahwasanya Nabi pernah mengatakan, seandainya manusia mengetahui pahala menjawab azan dan juga pahala yang berada pada shaf pertama, lalu mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan cara diundi, niscaya mereka pasti akan melakukan undian tersebut. Ya, jadi ketika manusia mengetahui pahala yang terdapat pada shaf pertama, niscaya pasti manusia akan berlomba-lomba. Ya, bahkan ketika bisa dilakukan dengan cara undian, niscaya mereka pasti akan melakukannya. Akan tetapi pahala yang terdapat pada shaf pertama ini adalah bersifat goib atau bersifat yang kita tidak bisa melihatnya. Ya. Ibarat kata apa namanya? Kalau pada zaman sekarang itu diibaratkan mungkin shaf pertama diisi dengan uang 100.000. Kemudian shaf yang kedua diisi dengan uang 50.000. Kemudian shaf ketiga uang 20.000 dan seterusnya. Ya, seperti itulah perumpamaannya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala tersebut, ya, kita tidak bisa mengetahuinya sehingga kebanyakan manusia yang melalaikan melalaikan hal tersebut. Kemudian Nabi juga mengatakan bahwasanya sebaik-baik shaf wanita adalah yang paling terakhir. Ya, mengapa demikian? Karena shaf wanita ketika dia semakin dekat dengan lelaki, maka itu adalah shaf yang terburuk. Ya, sebagaimana kata Nabi adalah shaf yang terburuk bagi wanita adalah yang paling awal. Ya, karena ketika pada zaman Nabi SAW, ya, para wanita dan juga para lelaki ketika mereka sholat itu tidak ada pembatasnya seperti sekarang. Ya, tidak ada hijabnya seperti sekarang. Adapun menurut para ulama, mereka mengatakan kalau antara laki-laki dan perempuan ada hijab, ya seperti sekarang kita ini, ya hijabnya menutupi secara utuh, maka dia tidak termasuk daripada hadis ini. Ya, yang dimaksud daripada hadis ini ketika shaf laki-laki dan juga shaf perempuan itu tidak ada pembatasnya. Ya, itulah disebutkan bagaimana bahwasanya yang shaf terburuk bagi perempuan adalah yang paling pertama, sedangkan shaf yang terbaik adalah yang paling terakhir. Kemudian keutamaan shaf yang selanjutnya adalah berada pada keutamaan shaf yang sebelah kanan, ya. Keutamaan shaf yang sebelah kanan sebagaimana Al-Bara' pernah mengatakan, kunna idza shallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yamini. Bahwasanya Al-Bara' beliau pernah mengatakan, dahulu jika kami salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami senang ketika kami berada di sebelah kanan beliau. Kemudian juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Nabi mengatakan, innallaha malaikatahu yusholluna ala mayamini sufuf. Ya, bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikatnya bersolawat kepada shaf-shaf kanan. Ya, akan tetapi hadis ini dinilai hadis yang dhaif atau hadis yang lemah. Oleh karena itu yang bisa dijadikan patokan yaitu cuma hadis yang pertama tadi, yaitu hadis yang disebutkan oleh Al-Bara'. Baik, kemudian juga ada perintah untuk meluruskan dan juga merapatkan shaf, ya. Perintah untuk meluruskan dan juga merapatkan shaf sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil a'naqi. Fa walladhi nafsi biyadi inni la ara syaitan yadkhulu min khalalis suffi ka'annaha al-hadab." Ya, bahwasanya Nabi pernah mengatakan, rapikanlah shaf-shaf kalian dan dekatkan, sejajarkan dengan leher, dan juga demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku melihat syaitan masuk dari sela-sela shaf seolah-olah dia adalah anak kambing. Ya, jadi ketika seseorang melaksanakan sholat kemudian shaf mereka tidak rapi, ya, maka di sela-sela shaf tersebut maka akan masuk, ya, syaitan-syaitan yang akan mengganggu konsentrasi atau mengganggu kehusyuan daripada orang yang sedang melaksanakan sholat. Justru ada seseorang yang mengatakan justru bagus, ya, kalau syaitan masuk daripada sela-sela orang yang melaksanakan sholat supaya syaitan tersebut juga ikut melaksanakan sholat. Ya, maka hal ini adalah hal yang keliru, ya, atau bahkan hal yang sangat diada-adakan. Ya, dan jangan sampai hal ini juga merupakan pengolok-olokan kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tujuan daripada syaitan masuk ke shaf-shaf sholat tujuannya bukan untuk melaksanakan sholat, akan tapi untuk mengganggu, ya, atau bahkan, ya, menghilangkan kekhusyuan daripada orang-orang yang melaksanakan sholat. Kemudian juga di hadis yang lain dari Anas bin Malik juga, ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aqimu sufufakum, fa inni arakum min wara'i zahri."
Ya, bahwasanya Nabi mengatakan luruskanlah shaf kalian karena aku melihat kalian dari belakang punggungku. Ya. Di sini disebutkan bahwasanya salah satu daripada mukjizat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau bisa melihat dari belakang beliau. Ya, jadi ketika beliau menghadap ke depan, beliau juga bisa melihat dari belakang. Ya, karena Nabi mengatakan, fa inni arakum min wara'i zuhri. Ya, karena aku melihat kalian dari belakang punggungku. Kemudian dari hadis yang lain juga disebutkan, ya, wa kana ahaduna yulziku mankibahi bimankibi sahibi wa qadamahu biqadamihi. Ya, bahwasanya dahulu salah satu di antara kami menempelkan bahunya dengan bahu temannya dan kakinya dengan kaki teman-temannya. Kemudian ada tambahan lagi di dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, ya, falau zahabta taf'alu hadzal yaum lanafara ahadukum ka'annahu baghlus syamus. Ya, bahwasanya Nabi juga mengatakan jika engkau, atau Anas bin Malik mengatakan jika engkau melakukannya hari ini, niscaya orang akan lari layaknya bagol liar. Ya, layaknya bagol liar, yang menandakan kepada kita sekalian bahwasanya sunnah ini adalah sunnah yang lumayan ditinggalkan untuk zaman sekarang. Ya, ketika seseorang melakukannya, orang-orang akan merasa asing, ya, dan bahkan sebagian orang tidak menyukai sunnah ini. Oleh karena itu kita sekalian yang mengetahui sunnah ini harapnya senantiasa untuk menghidupkan sunnah ini, yaitu meluruskan dan juga merapatkan shaf ketika melaksanakan sholat. Kemudian di hadis yang lain dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan bahwasanya aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alan nasi biwajhihi, ya, faqal aqimu sufufakum, ya, salasa marrat, wallahi la tuqimanna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Ya, dari hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menghadap ke orang-orang dengan wajah beliau, kemudian beliau mengatakan luruskanlah shaf kalian. Ya, beliau mengucapkan sebanyak 3 kali dan kemudian beliau mengucapkan demi Allah, kalian meluruskan shaf kalian atau Allah Subhanahu wa taala akan membuat hati kalian berselisih. Kemudian juga, ya, disambung lagi atau di dalam riwayat yang lain, ya, bahwasanya Nabi mengatakan atau Nu'man bin Bashir mengatakan, ra'aitu rajula minna yalziqu ka'bahu bi ka'bi sahibihi. Bahwasanya aku melihat seorang di antara kami menempelkan mata kakinya dengan mata kaki teman-temannya. Kalau kita lihat, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir, Imam Al-Bukhari, ya, rahimahullah, di dalam sahih beliau menganggap hadis ini adalah sunnah yang harus dilakukan, ya, sehingga beliau membuat buku yang berjudul Babu Ilzaqil Mankibi bil Mankibi wal Qadami bil Qadami fi Shaf, ya, bab untuk menempelkan bahu dengan bahu dan telapak kaki dengan telapak kaki di dalam shafnya. Ya, dan kemudian Ibnu Hajar mengomentari tentang perkataan Al-Bukhari ini, wal muradu bidzalikal mubalaghah fi ta'dili shaffi wa sadil khalali. Ya, yang dimaksud dengan bab ini yaitu bab yang dibuat oleh Imam Bukhari, yang dimaksud adalah bersungguh-sungguh di dalam meluruskan shaf dan juga menutup celah tersebut. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Ibnu Hajar beliau mengatakan lagi, wastudilla bi haditsin Nu'man hada ala anna al-murad bil ka'bi fi ayatil wudu ala azmun nati'u fi janibai rijl wa huwa inda multaqa as-saqi wal qadam wa huwa alladhi yumkinu an yulzaqa bil ladhi bi janbi, ya, bil ladhi bi janbi khilafan liman zahaba anna al-murada bil ka'bi muakhkharul qadam wa huwa qaulun syadz. Ya, jadi kata Ibnu Hajar, ya, bahwasanya beliau berhujjah dengan hadis Nu'man tadi, ya, beliau menjadikan dalil bahwasanya yang dimaksud dengan Ka'ab, ya, adalah Ka'ab yang dimaksud daripada ayat tentang wudu, ya, adalah mata kaki, ya, adalah mata kaki. Karena sebagian orang mengatakan bahwasanya Ka'ab yang dimaksud daripada ayat wudu ini yaitu wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, sebagian orang menganggap bahwasanya al-ka'bain ini adalah punggung kaki, ya, adalah punggung kaki. Dengan hadis Nu'man tadi, ya, Ibnu Hajar berdalilkan bahwasanya al-Ka'ab di sini adalah maksudnya adalah mata kaki, ya, karena yang dimungkinkan untuk bisa ditempelkan itu adalah mata kaki, ya, karena kalau kita mengartikan Ka'ab dengan punggung kaki, ya, kecil kemungkinan, ya, karena punggung kaki itu tidak bisa
ditempelkan, ya, yang dimungkinkan untuk yang bisa ditempelkan antara satu sama yang lain yaitu adalah mata kaki. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sebutkan dampak buruk, ya, dampak buruk ketika seseorang tidak melaksanakan atau seseorang tidak mau merapatkan soft mereka. Di sini disebutkan ada banyak dampak buruk bagi seseorang yang tidak mau merapatkan softnya. Yang pertama adalah seseorang tersebut dia akan terjatuh di dalam larangan syariat, ya, yang berarti artinya dia berdosa, ya, karena tentunya dia tidak menjalankan syariat yang diperintahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan juga mereka tidak melaksanakan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian dampak buruk yang selanjutnya bila seseorang tidak mau merapatkan softnya, yaitu mereka membiarkan celah untuk syaitan, ya, membiarkan celah untuk syaitan masuk ke dalam soft tersebut untuk mengganggu orang-orang yang sedang melaksanakan salat, ya, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ya, beliau mengatakan bahwasanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqimus sufu, ya, aqimus sufuf fa inna tasuffuna bi sufufil malaika wa hadza bainal manakib wa suddul khalal walinu fi aidi ikhwanikum wala tazaru furujatil syaitan wa man wasala saffan wasalahu Allah tabaraka wa taala wa man qata saffan qatahu Allah tabaraka wa taala. Ya, jadi kata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, luruskanlah saf kalian, ya, karena kalian bersaf dengan saf para malaikat, dan sejajarkanlah pundak-pundak kalian, dan juga tutuplah celah, dan juga lembutkanlah dengan kawan kalian, dan jangan biarkan celah-celah untuk syaitan, ya. Kemudian Nabi mengatakan siapa yang menyambung saf, maka Allah Subhanahu wa taala akan sambung. Yang maksud sambung di sini adalah menyambung karunia dan juga menyambung rahmatnya, ya. Dan juga kemudian siapa yang memutusnya, yaitu memutus saf, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutusnya, yaitu orang-orang yang memutus safnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutus karunia-Nya, memutus rahmatnya, dan juga memutus yang lain sebagainya. Tapi kemudian berkata Abu Daud, ya, beliau menafsirkan tentang perkataan Nabi SAW yang bermakna walinu bi aidi ikhwanikum. Maksud perkataan Nabi di sini, yaitu idza jaa rajulun ila saffi fadhahaba yadkhulu fihi fayanbaghi ayyulina lahu kullu rajulin mankibaihi hatta yadkhula fis saffi. Ya, yang dimaksud daripada lembut dengan saudaramu di sini, yaitu ketika ada seseorang yang hendak masuk ke dalam shaf, maka hendaknya setiap orang itu melunakkan bahunya, ya, sampai saudara tersebut masuk ke dalam barisan shaf tersebut. Jadi ketika seseorang berada di dalam suatu shaf dan kemudian ada saudara kita yang ingin masuk, maka janganlah kita mengeraskan bahu atau bahkan membuka lebar kaki kita sehingga saudara-saudara kita yang ingin masuk ke dalam shaf tersebut, ya, mereka sehingga tidak bisa masuk, ya. Dan makna daripada walinu bi aidi ikhwanikum di sini adalah ketika saudara kita hendak masuk ke dalam shaf tersebut, maka selagi dia bisa masuk, maka kita mempersilahkan dengan lembut kepada saudara kita sekalian. Kemudian yang selanjutnya, dampak buruk bagi orang yang tidak melaksanakan atau yang tidak mau untuk mendapatkan shafnya, bahwasanya orang-orang yang mendapatkan shafnya atau tidak dapatnya shaf bisa membuahkan perselisihan di antara mereka, ya. Jadi ketika seseorang melaksanakan ibadah salat, kemudian antara satu sama yang lain mereka tidak mendapatkan shafnya, ya, maka akan ditakutkan menimbulkan perselisihan di antara satu sama yang lain, ya. Karena jangan sampai ketika seseorang salat, ya, timbullah pikiran-pikiran negatif, ya, yang ditimbulkan daripada syaitan, ya, dan itu adalah akan menimbulkan perpecahan di antara satu sama yang lain. Dan kemudian juga dampak daripada sunnah rapatnya shaf ini, yaitu menyeru kepada jiwa manusia, ya, dan juga agar persaudaraan yang terjalin daripada shaf ini bisa terjalin dengan erat, ya. Karena ketika seseorang sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mau itu orang tersebut orang kaya, mau tersebut, ya, orang tersebut adalah orang miskin, orang lemah, atau bahkan yang lain sebagainya, ketika mereka menempelkan antara satu sama yang lain, maka akan timbul, ya, persaudaraan yang kokoh, ya, maka akan timbul persaudaraan yang kokoh, dan juga akan timbul
persaudaraan yang seperti bangunan yang kuat. Baik, kemudian yang selanjutnya, seseorang yang tidak mau merapatkan softnya, tentunya orang-orang tersebut akan terluput, ya, atau mereka tidak akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan, innallaha azza wa jalla wa malaikatahu alaihi wassalam yusalluna 'alal ladina yasiluna sufuf, ya, wa man saddu furjatan rafa'allahu biha darajah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikat-malaikatnya, ya, dia akan menyambung, ya, menyambung orang-orang yang menyambung safnya. Adapun orang-orang yang menutup celah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat satu derajatnya. Ya, jadi ketika kita melaksanakan salat dengan cukup dengan menyambung shaf, ya, merapatkan shaf, yang meluruskan shaf, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan sebutkan hukum-hukum yang berkaitan dengan shaf. Yang pertama adalah standar lurusnya shaf, ya, standar lurusnya shaf. Di sini disebutkan bahwasanya standar lurusnya shaf itu adalah pundak, ya, adalah pundak. Di sini disebutkan untuk bagian atas tubuh standar shaf atau standar lurusnya shaf adalah pundak, ya. Jika seseorang yang mungkin tingginya berbeda, ya, atau yang tidak bisa diukur lewat bagian atas tubuh, maka bisa dilihat daripada bagian bawah tubuh, ya, seperti mata kaki, ya. Ketika mungkin seseorang tersebut orangnya bongkok, ya, atau orangnya condong ke depan, maka pundak tidak bisa dijadikan patokan, ya, maka yang dijadikan patokan pada saat ini adalah mata kakinya. Dan juga sebagian orang kita dapatkan mereka meluruskan shaf, mereka berpatokan dengan ujung kaki, ya, padahal hal ini adalah hal yang salah, ya, karena ketika seseorang meluruskan shaf dengan berpatokan dengan ujung kaki, ya, bisa dipastikan shaf tersebut tidak akan lurus, ya, karena ujung kaki setiap manusia atau ujung kaki setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang kakinya panjang, kemudian ada juga kakinya yang tidak panjang. Maka kalau ujung kakinya yang dijadikan patokan, tentu shaf tersebut akan tidak lurus, ya. Itulah yang menjadi standar lurusnya shaf adalah diukur daripada mata kaki, ya, diukur daripada mata kaki. Baik, kemudian shaf yang rapi tentunya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Shaf yang rapi harus terpenuhi beberapa syarat. Yang pertama, dia harus sejajar, ya. Jadi shaf yang rapi ini harus sejajar, dan shaf yang sejajar ini adalah hukumnya wajib, ya. Shaf yang sejajar ataupun yang lurus, maka ini adalah hukumnya wajib, ya. Wajib berarti sini bukan berarti ketika seseorang yang shafnya miring atau shafnya bengkok dia membatalkan salatnya, tidak. Akan tetapi dia berdosa di segi shafnya tersebut. Akan tetapi dia tidak mempengaruhi daripada pahalanya atau dia tidak mempengaruhi daripada sahnya daripada sholat tersebut. Kemudian syarat yang lain, syarat yang harus terpenuhi jika shaf tersebut harus rapi, yaitu shafnya harus rapat, ya. Selain dia harus sejajar, dia juga harus rapat. Dan ini adalah bentuk daripada kesempurnaan, ya, yang berarti hukumnya tidak wajib, ya. Intinya yang tadi yang pertama harus sejajar, yang kedua dia harus rapat, ya, yang kedua dia harus rapat. Kemudian yang ketiga, menyempurnakan yang pertama dan seterusnya, ya, menyempurnakan yang pertama atau menyempurnakan shaf yang pertama, kemudian menyempurnakan yang shaf yang seterusnya. Dan juga seseorang tidak boleh memulai shaf yang kedua jika shaf yang pertama ini belum sempurna, ya. Shaf yang pertama tidak boleh atau shaf yang kedua tidak boleh dibuat ketika shaf yang pertama ini belum sempurna. Baik, kemudian yang selanjutnya, shaf ini harus berdekatan antara shaf makmum dengan juga imam, ya. Shaf makmum harus berdekatan dengan imam, ya, karena di sini yaitu makmum dengan imam adalah disebut jamaah. Jadi ketika imam berpisah terlalu jauh dengan makmumnya, maka ini sudah bukan dinamakan jamaah, ya, karena sudah terpisah antara makmum dan imam, sudah sangat terlalu jauh. Sebagaimana jamaah berasal dari kata ijtima', yang artinya berkumpul, ya. Jadi ketika makmum dan imam memiliki renggang yang cukup jauh, maka tidak sempurna daripada kumpulan tersebut.
Kemudian yang selanjutnya yaitu mendekat kepada imam. Ya, sebagaimana kita sudah sebutkan bahwasanya makmum itu lebih lebih bagus kalau dia softnya mendekat ke imam. Batasannya adalah seukuran untuk sujud saja, ya. Batasannya seukuran untuk sujud dengan tambahan sedikit, ya, dengan tambahan sedikit. Jangan seperti imam di depan kemudian makmumnya di belakang sekitar dua kali sujud, atau ukuran dua kali sujud atau tiga kali sujud, ini sudah terlalu jauh, ya. Maka batasannya yang maksimal adalah seukuran untuk sujud dengan tambahan sedikit. Kemudian yang selanjutnya, mengutamakan soft bagian kanan daripada kiri, ya, mengutamakan soft bagian kanan kemudian kiri, ya. Akan tetapi ini sifatnya tidak mutlak, ya, sifatnya tidak mutlak. Beda halnya dengan sifat soft pertama. Kalau soft pertama ini adalah hukumnya mutlak, harus dipenuhi terlebih dahulu kemudian baru pindah ke soft yang kedua. Akan tetapi kalau yang soft atau mengutamakan soft bagian kanan, maka ini sifatnya tidak mutlak, ya. Jadi jangan karena tadi kita sudah sebutkan tentang keutamaan soft yang sebelah kanan, kemudian yang soft yang diisi cuma sebelah kanan saja, kemudian yang kiri ditinggalkan, ya, maka ini adalah hal yang salah. Tapi kemudian soft wanita disendirikan, ya, soft wanita disendirikan dan juga tidak dicampur dengan laki-laki. Tapi kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan bahwasanya perkataan daripada Imam An-Nawawi, ya, beliau mengatakan bahwasanya jika ada seseorang yang melihat celah, ya, di dalam shaf di depan, maka boleh baginya untuk menembus shaf yang di belakang, ya, jika tidak ada celah, ataupun untuk menuju shaf yang tidak ada celah tersebut. Dan celah tadi di depan shafnya karena mereka telah membiarkan celah di shaf di depan mereka. Ya, maksudnya di sini ketika kita sekalian, ya, mungkin kita berada di shaf yang ketiga, kemudian di shaf yang kedua penuh, kemudian kita melihat di shaf yang pertama ada satu celah yang bisa digunakan untuk melaksanakan sholat, maka boleh bagi kita, yaitu perkataan daripada Imam Nawawi tadi, boleh untuk kita menembus atau menerobos shaf yang kedua tadi, ya, karena tadi kita melihat bahwasanya yang shaf kedua ini tidak ada yang mau maju, ya, maka boleh kita yang berada di shaf ketiga untuk menerobos atau masuk kepada shaf yang pertama tadi. Jangan kita memerintahkan kepada orang lain, karena ini adalah bagian daripada fastabiqul khairat, atau, ya, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Karena sebagian juga di antara kita sekalian kalau ada shaf yang kosong di bagian depan, ya, kalau biasa kita dapatkan semua orang saling menyuruh antara satu sama yang lain, ya, padahal ini adalah bentuk daripada fastabiqul khairat, yaitu untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian yang selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya kita akan sebutkan bahwasanya makruh, ya, makruh hukumnya seseorang yang sholat atau seseorang yang sholat di shaf yang terputus dengan tiang, ya, shaf yang terputus dengan tiang, sebagaimana disebutkan dari Abdul Hamid bin Mahmud, ya, beliau mengatakan sholaitu ma Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yaumal jum'ah, ya. Jadi Abdul Hamid bin Mahmud beliau sholat bersama Anas bin Malik pada hari Jumat, ya, dan kemudian beliau mengatakan fadufi'na ila sawari fataqaddamna wa ta'akhkharna, ya, faqala Anas kunna nattaqi hada ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Abdul Hamid bin Mahmud beliau pernah mengatakan aku sholat bersama Anas bin Malik pada hari Jumat, ya, lalu kami menuju ke tiang-tiang sehingga kami pun ke depan dan ke belakang. Kemudian Anas bin Malik beliau mengatakan dahulu kami menghindari hal ini di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau menghindari sholat atau menghindari sholat di shaf yang terputus dengan tiang. Adapun pada masalah ini terdapat perbedaan di kalangan ulama, ya. Ada yang membencinya atau yang memakruhkan hal tersebut seperti Abdullah bin Mas'ud, kemudian Hudzaifah bin Yaman, ya. Beliau meriwayatkan atau beliau berpendapat bahwasanya sholat di shaf yang terputus dengan tiang adalah hukumnya makruh. Hukumnya adalah makruh. Kemudian ada juga ulama yang memperbolehkan, ya. Ada ulama yang memperbolehkan, yaitu Ibnu Sirin, kemudian juga Malik dan sebagainya. Kenapa mereka memperbolehkan sholat di shaf yang terputus dengan tiang? Karena di dalam hadis tidak ada disebutkan larangan yang keras dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun perkataan Anas tadi, ya, dahulu kami menghindari di masa Rasulullah, itu menunjukkan tentang bahwasanya Anas bin Malik hanya menunjukkan yang terbaik saja, bukan berarti ini adalah larangan yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Akan tetapi ya pendapat yang paling kuat adalah perkataan daripada Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ya. Beliau mengatakan as-saffu bainas sawari jaizun idza daqal masjidah. Ya, jadi beliau mengatakan shaf di antara tiang-tiang masjid tidaklah mengapa jika masjidnya padat ya. Ba'dul ulama ijma'an wa amma inda sa'ah fa fihi khilaf. Ya, adapun jika masjidnya lapang maka terjadi perselisihan di antara para ulama. Ya, jadi beliau mengatakan kalau masjidnya penuh ya, masjidnya penuh sehingga apa namanya orang saling berdesak-desakan sehingga ada sebagian orang tidak mendapatkan shaf, ya maka kondisi makruh tadi kondisinya adalah gugur ya, jadi diperbolehkan melaksanakan sholat di antara tiang-tiang ketika ada hajah atau ada keperluan, yaitu softnya penuh. Adapun jika softnya luang ya atau softnya masih banyak yang kosong, maka ini dihindari ya, maka ini dihindari seperti contoh kita ini ya, ada beberapa soft yang terputus dengan tiang. Jika tidak ada hajah di antaranya maka sebaiknya ditinggalkan. Tapi kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan sebutkan posisi imam dan makmum ya, posisi imam dan makmum. Tentu di sini ada beberapa posisi yang kita akan sebutkan. Kita akan sebut yang pertama yaitu imam dan satu makmum ya. Posisi yang pertama yaitu imam dan satu makmum. Maka posisi di sini yaitu makmum berdiri di sebelah kanan imam ya. Makmum berdiri di sebelah kanan imam dan sejajar dengan imam ya. Walaupun sebagian kita dapatkan ya, dan ini juga yang diterapkan oleh madhab Imam Syafi'i, bahwasanya makmum ini mundur sedikit daripada imam ya, dan ini biasa kita dapatkan ya. Akan tetapi yang lebih benar atau yang lebih kuat yaitu makmum sejajar dengan imam, dan makmum juga harus berada di sebelah kanan imam, bukan di sebelah kiri daripada imam, sebagaimana di dalam hadis ya, atau di dalam kisah Jabir radhiyallahu taala anhu ya, ketika beliau sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau berdiri di belakang Nabi ya, akan tetapi Nabi mengambil atau memegang tangan Jabir, kemudian menarik Jabir dan menempatkan Jabir di kanan beliau ya. Kemudian juga adapun jika makmumnya 2 orang ya, berarti makmumnya di belakang imam ya, makmumnya di belakang imam. Akan tetapi jika salah satu daripada makmum ini batal, maka makmum yang sendirian harus maju ke depan berada di sebelah kanan imam ya. Ketika makmumnya 2 orang kemudian satunya batal ya, maka makmum yang satu ini dia harus maju ke depan berada di sebelah kanan daripada imam. Kemudian justru sebaliknya, jika ada seseorang yang sholat ya, imam satu kemudian makmumnya lagi di sebelah kanan, kemudian ada datang ya makmum yang lainnya, maka makmum yang berada di sebelah kanan imam dia harus mundur ya, bersama-sama dengan makmum yang baru-baru tadi datang. Taib, kemudian afwan, dan apa namanya, posisi ini ya, posisi yaitu posisi imam dan makmum ya, imamnya satu makmumnya satu, ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan ya, berlaku bagi laki-laki dan juga perempuan. Taib, kemudian posisi yang kedua yaitu imam dan 2 makmum atau lebih ya, imam dan 2 makmum atau lebih ya, sebagaimana kita sering dapatkan dan juga sudah sering kita temukan, yaitu makmum berdiri membuat shaf di belakang imam ya, membuat shaf di belakang imam, bukan berada di sebelah kanan ya, bukan berada di sebelah kanan, akan tetapi berada di belakang imam sebagaimana yang sering kita lakukan dan juga sebagaimana yang sering kita dapatkan. Kemudian posisi yang selanjutnya, sholat di sebelah imam ya, jika tidak ada tempat lagi di dalam masjid atau di dalam suatu tempat. Jadi diperbolehkan ya seorang makmum melaksanakan sholat di sebelah kiri kanan imam ya, dan ini berlaku jika apa namanya, jika di suatu tempat itu sudah tidak ada tempat ya, seperti contoh biasa kita temukan di musola-musola mall ya, karena biasa terkadang di musola-musola mall itu musolanya itu kecil ya, sedangkan jamaahnya itu sangat banyak ya, sangat membludak ya, maka di sini diperbolehkan imam berada di tengah ya, kemudian jamaahnya sholat di sebelah kanan ataupun di sebelah kirinya ya, tidak mesti imamnya berada di depan ya, boleh imamnya berada di tengah-tengah makmum. Sebagaimana Syekh Utsaimin, beliau pernah ditanya ya, seseorang yang mengatakan terkadang kami berada di parit ya,
dan parit tersebut sangatlah sempit sehingga imam tidak bisa maju di depan untuk melaksanakan sholat. Kami pun menjadikan imam di tengah shaf pertama. Apakah ini benar? Ya, jika tidak benar, bagaimanakah posisi imam yang benar? Ya, maka beliau menjawab, yaitu Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan posisi imam di depan para makmum hukumnya adalah sunnah. Ya, maka jika imam tidak memungkinkan maju ke depan untuk melaksanakan sholat karena tempat yang sempit, ya, maka dia tidak mengapa untuk berada di tengah-tengah di antara mereka, yaitu di tengah-tengah para makmum. Kemudian yang selanjutnya, bolehkah makmum berada di depan imam? Ya, bolehkah makmum berada di depan imam? Ya, jumhur ulama mengatakan bahwasanya posisi makmum yang berada di depan imam maka sholatnya tidak sah. Ya, maka sholatnya tidak sah. Adapun juga sebagian juga mengatakan, yaitu pendapat Malik, Ishaq, Abu Thawr dan juga Daud, yaitu memperbolehkan makmum berada di depan imam kecuali dengan hujah, ya, atau dengan kebutuhan, yaitu seperti contoh tempatnya tidak cukup, ya. Contohnya kalau tempatnya tidak cukup maka diperbolehkan makmum sholat di depan imam. Ya, maksudnya di sini ketika seperti contoh di Idul Fitri, sholat Idul Fitri atau sholat Jumat, atau bahkan mungkin ada tablik akbar yang jamaahnya membludak, jamaahnya sangat banyak, ya. Kemudian makmumnya sudah sangat banyak sampai di luar masjid, kemudian mereka membentuk shaf yang melewati imam, ya, maka ini diperbolehkan ketika dia dibutuhkan. Baik, kemudian yang selanjutnya, makmum seorang perempuan, ya, makmumnya adalah seorang perempuan dan imamnya adalah seorang laki-laki. Makmumnya seorang perempuan dan imamnya adalah seorang laki-laki. Perlu kita garis bawahi dulu bahwasanya makmum seorang perempuan dan imam laki-laki ini berlaku bagi seseorang yang mahram, ya, yang mahram, entah itu saudara atau suami istri atau anak dan bapak dan sebagainya. Adapun bagi orang yang bukan mahram, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, maka ini tidak diperbolehkan karena ini adalah bagian daripada berkholwat, ya, berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan. Ya, walaupun para ulama mengatakan atau para ulama berbeda pendapat tentang sahnya sholat orang yang berkholwat, ya, tetapi berkholwat sendiri itu adalah hukumnya dosa, ya. Jadi kita akan menyebutkan di sini makmum seorang perempuan dan juga imam laki-laki dalam posisi dalam posisi yang mereka mahram. Maka di sini, ya, seorang perempuan maka dia harus sholat di belakang imam, ya, dia harus sholat di belakang imam, walaupun dia atau imam tersebut adalah mahramnya, maka harus baginya tetap sholat di belakang imam tersebut, ya, sebagaimana di dalam hadis Anas bin Malik, ya, beliau pernah sholat di belakang Rasulullah SAW, ya, dan Anas bin Malik sholat bersama anak yatim, dan di belakang Anas bin Malik ada ibu Anas bin Malik, ya. Kalau kita lihat di dalam hadis ini, ibu Anas bin Malik, beliau sholat di belakang Anas bin Malik, ya. Andaikan perempuan tersebut diperbolehkan sholat di sampingnya, tentunya ibu Anas bin Malik akan sholat di samping daripada Anas bin Malik, ya, kan. Tetapi hal tersebut bukanlah demikian. Jadi ibu daripada Anas bin Malik sholat di belakang Anas bin Malik dan juga berserta anak yatim tersebut. Kemudian yang selanjutnya, ya, imam perempuan dan juga makmum perempuan, ya. Jadi imamnya perempuan serta makmumnya juga perempuan. Maka di sini disebutkan imamnya berada di tengah, ya, imamnya berdiri di tengah dan makmumnya berada di posisi sampingnya, ya, di kiri dan juga kanan daripada imam tersebut. Bukan seperti shafnya para lelaki, yang dimana lelaki ketika sholat imamnya di depan, kemudian makmumnya di belakang, ya. Baik, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjut lagi di pertemuan yang lain biidznillah taala. Syukran ala husni istimaikum wa ihtimamikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.